Halo Ngominers, apa kabar? Sesuai janji kita review pertandingan Inter lawan Barca. Ini buat fans yang militan banget yang mau dengar analisa pertandingan, kelemahan Inter, kekuatan Barcelona, kelemahan Barcelona, kesempatan Inter untuk memenangkan pertandingan di Giuseppe Meazza nanti. Oke, tapi sebelum itu aku ini sebenarnya maunya aku bahas tadi tapi lupa. Soal comparison atau perbandingan antara Lamine Yamal dan Messi dan pernyataan dari Thuram yang dikata-katain bahwa dia jealous sama Lamine Yamal. Oke, secara fair harus diakui penampilan Lamine Yamal lawan Inter wow banget. Ini banyak kawan-kawan yang mungkin pertama kali dengar Lamine Yamal mungkin kalau nggak tahu tentang Lamine Yamal sebenarnya siapa, sebelumnya main di mana, bla bla bla. Kalau aku kasih tahu, itu Lamine Yamal umurnya baru 17 tahun loh. Itu baru umur tamat SMA. Atau mungkin bahkan kelas 3 SMA. That's kalau kita lihat cara dia bermain jelas itu bukan permainan anak SMA. Aduh, anak SMA itu mau cari posisi aja masih susah. Tapi oke. No debate, tidak ada debat sama sekali. Lamine Yamal talenta terbaik, talenta muda terbaik. Tapi membandingkan Lamine Yamal dengan Messi kejauhan. Makanya Lautaro bilang ketika ditanya bagaimana menurut Anda tentang Lamine Yamal versus Lionel Messi, dia langsung waduh aku nggak mau berkomentar soal itu. Bagiku nggak ada orang yang bisa dibandingkan dengan Lionel Messi. Dia adalah pemain terhebat sepanjang masa. Jadi aku tidak akan membuat perbandingan itu. Jadi itu kalau Lautaro Martinez. Nah kemudian kata-kata dari Thuram itu agak lebih keras. Jadi bagaimana menurut Anda tentang Lamine Yamal? Apakah dia layak menjadi pemain terbaik dunia? Dia menjawab begini, langsung aku kutip ya. No, tidak. Pemain terbaik dunia itu adalah pemain Prancis. Dan yang kedua itu juga sama pemain Prancis, Ousmane Dembélé dan Kylian Mbappé. Setelah kedua itu baru Lamine Yamal. Nah ini kan sebenarnya dia bukan menghina Lamine Yamal, tapi memang pertama dia orang Prancis jadi wajar. Kemudian Mbappé itu kapten timnas Prancis. Aduh kalau gini kan bisa bikin retak ruang ganti. Ketiga, fakta Pak. Nggak usah kita bandingkan dengan Mbappé karena Mbappé itu kan sekarang sudah dikonvert jadi penyerang tengah, sedangkan Lamine Yamal main di wing. Tapi kita bisa bandingkan dengan Ousmane Dembélé, mainnya juga di wing. Nah, sorry, aku tadi padahal sudah bikin, cuma karena tadi sempat mati lampu, jadi aku akan Dembélé, aku akan ulang aja ya. Dembélé, Ousmane Dembélé, mana nih? Ini Ousmane Dembélé, kemudian yang kedua kita Yamal. Kita lihat perbandingan mereka secara real time. Nah, aku tidak akan bandingkan performa mereka di liga karena nanti banyak yang nggak mungkin merasa itu tidak fair. Karena apa? Karena yang satu di Liga Spanyol, satu Liga Prancis, ya kita maklum lah. Di Liga Prancis itu kastanya Liga Prancis dibandingkan kastanya Liga Spanyol itu kan beda. Oke lah. Mari kita bandingkan performa mereka di Liga Champions musim ini. Karena kan kita bicara pemain terbaik di musim ini. Ini aku sudah siapkan. Jauh bro. 13 permainan, 12 permainan, golnya 8 berbanding 5. Kalau itu kan cuma gol aja. Oke, kita lihat ininya yang lain. Karena mereka bermain menyerang, kita shootingnya mungkin shoot, kemudian shot akurasi lah ya. Kemudian apa lagi, goals, udah gol aja, nggak usah yang lain-lain. Mungkin passing juga karena ini pemain winger, open play pass completed, kemudian assist juga kita lihat, chance created juga, pass completed, passing akurasi. Nah kita lihat
ijo-ijonya di Ousmane Dembele semua. Nggak semua sih, kebanyakan. Cuma ini aja. Shot akurasinya dia 61%, 55%. Tapi jumlah shooting yang dilakukan Dembele itu lebih banyak. Ingat, ini di Liga Champion loh ya. Bukan di, jangan bilang wah itu kan Liga Petani. No, ini di Liga Champion. Liga Champion, ini juga Liga Champion. Passing yang dilakukan 393 berbanding 347. Assist sama oke. Tapi kemudian di sini jauh banget, Pak. Peluang yang diciptakan 34, Yamal cuma 13, passing 513 berbanding 447, passing akurasi. Jadi yang aku mau bilang adalah kalau kawan-kawan lihat di YouTube Dembele skills, cari yang pakai udah pakai baju PSG, jangan yang dia pakai baju Barcelona. Memang di Barcelona dia benar-benar ngedrop. Itu wow. Kalau ngelihat cuma pertandingan kemarin Yamal memang wow banget, tapi kan itu diukur satu pertandingan, satu pertandingan, satu musim. Dembele musim ini luar biasa, Pak. Aku nggak nyangka karena dulu ketika Dembele dibeli sama Barcelona, dikumpulin pemain-pemain hebat sama Barcelona. Ternyata kan ngeflop dia di Barcelona. Kemudian dijual ke PSG. Wah, kembali menemukan tajinya si Dembele. So, bagiku kalau musim ini untuk Ballon d'Or itu jelas Ousmane Dembele. Kalau Mbappe sih bagus, tapi karena di awal agak slow start, ya lebih ke Ousmane Dembele. Kalau Lamine Yamal bagus, tapi bahkan kalau dibandingkan dengan Rafinha pun aku akan lebih pilih Rafinha dibandingkan Lamine Yamal. Kalau bagiku Dembele jelas. Aku setuju dengan Thuram. Dan kesetujuanku itu bukan hanya dari pengamatan pribadi, didukung dengan data dan fakta gitu. Oke, itu aja. Kelamaan, sorry. Kalau tadi kelamaan bisa di skip aja. Sekarang kita bahas pertandingan Barcelona lawan Inter. Bagiku ini sesuai dengan analisa kawanku kemarin yang fans Barca itu, dan ya aku juga menganalisa begitu karena Barcelona pasti akan ajak Inter adu lari. Kenapa? Satu, karena mereka pemain muda. Kalau mereka tidak mengajak Inter adu lari itu goblok namanya. Terus terang aja. Inter pemain tua, kelelahan. Mereka pemain-pemain muda. Lamine Yamal 17 tahun, Pedri berapa? 24 apa 2. Ya pemain yang paling tua itu Szczęsny. Itu pun kiper, Pak. Yang lain-lain itu kepala dua semua kayaknya yang main. Pedri, De Jong kayaknya 28 ya. Intinya mereka jelas dari segi fisik lebih unggul dan mereka benar-benar memanfaatkan ketangguhan fisik mereka melawan Inter. Berlari, kalau terutama di babak pertama kalau kawan-kawan lihat adalah pressingnya luar biasa. Sampai Bastoni yang biasanya biasanya kutak-kutik di belakang kan, umpan dari Sommer ke Bastoni, dari Bastoni ke Di Marco bisa balik lagi ke Bastoni atau ke tengah. Itu beberapa kali tuh panik karena pressingnya cepet banget datang. Bola belum sampai ke Bastoni, pressingnya udah jujuk. Kan ada Di Marco itu bola umpan dia itu, padahal umpan sederhana aja itu dikena bloknya si Lamine Yamal. Karena seketat itu pressing dari Barcelona. Tapi kemudian tentu saja kalau namanya pressing gila-gilaan pasti secara fisik akan lebih cepat keteteran. Di babak kedua mulai kelihatan. Nah, sebaliknya, walaupun Inter bisa mencetak 2 gol di babak pertama, menurutku secara umum permainan Inter di babak kedua itu lebih baik. Lebih baik itu sebenarnya bukan lebih bagus karena bagaimana, tapi lebih bagus karena space yang diberikan oleh pemain Barcelona itu mulai lebih renggang. Nggak mungkin kan bisa mempertahankan pressing seperti di babak pertama itu sepanjang 90 menit, nggak mungkin. Itu sudah rumus. Bahkan ketika kemarin ada komentar yang sangat menarik yang benar-benar mewakili banget ya. Bayangin, Inter itu cuma Barella, sedangkan pemain Barcelona semua kayak Barella stamina. Itu benar. Tapi kalau kawan-kawan perhatikan, Barella itu hebatnya adalah babak kedua dia bukannya tambah capek, tapi tambah segar, Pak. Babak kedua Barella tambah menggila, lari ke sana kemari. Jadi dia itu menutupi porsi lapangan yang tidak bisa di cover oleh pemain Inter yang lain. Jadi Hakan kemarin kan kelihatan, Hakan itu kelelahan. Aku bersyukur Hakan itu nggak cedera loh.
Jadi kalau orang, aduh Hakan kok nggak kelihatannya, aduh itu Hakan kemarin lawan Roma main, sebelum main lawan Roma main apa dia, lawan siapa ya kita sebelum lawan Roma, lawan Milan kan main juga, aduh sudah. Jadi ya kembali seperti yang aku bilang, Hakan itu udah nggak cedera aja udah bersyukur. Dan Lautaro Pak, sebelum pertandingan aku sudah berpikir ini Lautaro kalau dipaksakan main kayaknya bakalan cedera, beneran dong cedera. Aduh. Dan Lautaro kemungkinan di leg kedua dia belum bisa main. Baru saja Thuram balik dari cedera, mainnya bagus. Sekarang Lautaro yang cedera. Dari sisi, sebelum aku bahas Inter ya, dari sisi Barcelona, aku nggak mau bahas Yamal karena ini sudah jelas banget. Gila, sampai-sampai Inzaghi sendiri bilang bahwa kami harus menempatkan 3 pemain untuk memarking si Lamine Yamal. Gara-gara 3 pemain yang nge-marking si Yamal, artinya kan space di tempat lain itu terbuka. Kalau kawan-kawan lihat di sini ya, Yamal misalnya nyerang di sisi ini, ada di sana di marking oleh Bastoni dan Di Marco, kemudian dibantu dengan Mkhitaryan. Artinya posisi ini kan kosong. Mau nggak mau ya Lautaro yang harus menempati ini, karena posisi ini kosong, ini yang dinamakan nanti adalah gap antar lini, celah antar lini itu nanti kalau dia kasih umpan tarik ke sana nggak ada orang di sana, waduh mati Pak. Makanya Lautaro sering banget turun, makanya kita ya terpaksa dan dipaksa bermain bertahan. Tapi dalam keadaan dipaksa itu pun kita bisa menyengat, apalagi kita menyengat dalam 30 detik awal loh. Luar biasa, itu baru namanya serangan balik cepat, terukur dan wow. Aduh aku udah kalau kawan-kawan ngeliat gimana live reaction, wah aku nggak nyangka 30 detik. Untung aku nggak tinggal kencing maunya bikin kopi dan sebagainya. Aduh kalau nggak itu ketinggalan aku Pak. Luar biasa, aku ngelihat, aku bangga terus terang dengan permainan Inter secara keseluruhan ya. Terus kemudian dari pihak Barcelona yang juga menarik perhatianku adalah Pedri. Duo Pedri dan Frenkie de Jong menurutku sangat secara fisik mereka kan tidak kuat. Maksudnya tidak kuat kalau diajak gontok-gontokan. Tapi mereka visinya sangat bagus. Ini mereka pakai double pivot, dua-duanya itu playmaker handal. Frenkie de Jong dan Pedri. Malah Dani Olmo yang menurutku biasa-biasa aja. So, wow, Pedri ini pemain masih muda banget. Sudah jadi andalan di timnas Spanyol. Frenkie de Jong juga sebelumnya dengan pelatih sebelumnya kan Frenkie de Jong ini agak kurang kepake kan. Sekarang mulai bangkit lagi. Belum, ini pertama kali aku ngelihat lapangan tengah Inter itu kalah kelas. Harus diakui Pedri dan Frenkie de Jong itu lebih baik dibandingkan Hakan, Barella dan Mkhitaryan. Ya mau bagaimana lagi itu. Tapi untungnya kiper mereka Szczęsny. Nah sih, gol-gol Inter itu bukan tipe gol yang bisa diselamatkan oleh kiper manapun menurutku. Jadi bukan salahnya Szczęsny juga. So itu aja yang menurutku. Oh ya, satu lagi pemain yang ingin aku bahas di Barcelona, tapi karena jeleknya yaitu si Martin ini, left backnya mereka, Gabriel Martin apa Gavi Martin, aku nggak tahu G-nya itu apa. Berkali-kali ya Dumfries diuntungkan karena si Martin ini nggak terlalu bagus, jadi berkali-kali dia bisa lolos di sisi kanan lapangan. Oke, itu tentang Barcelona. Nah, dari pihak Inter seperti yang aku bilang tadi bahwa Inter terpaksa dan dipaksa bermain bertahan. Tapi aku rasa ini memang sudah menjadi game plan Inzaghi sejak awal. Karena dia bilang kami harus menempatkan 3 orang untuk memarking Yamal. Berarti dia kan sudah menyiapkan bahwa kita akan diobok-obok oleh Yamal. Cuman bagiku satu kesalahan Inzaghi adalah menempatkan Di Marco sebagai starting ketimbang Augusto. Karena ketika Augusto masuk, permainan Inter jauh lebih membaik. Bahkan kalau kita lihat kan ketika Di Marco bermain 2 gol kita bisa ciptain. Tapi selain
selain dari corner yang akhirnya berujung golnya tendangan guntingnya Dumfries itu, aku ngelihat Di Marco nggak terlalu bagus kontribusinya dalam hal menyerang. Jadi ibaratnya gini, dalam hal bertahan dia keteteran banget, nyerang kontribusinya juga minim. Yang mana gara-gara dia nggak bagus dalam dua fase permainan itu, menyerang dan bertahan, Bastoni jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Bastoni nggak berani maju, karena kalau Bastoni maju biasanya dia bisa di cover oleh Mkhitaryan atau Di Marco di belakangnya. Tapi dia nggak berani maju karena Di Marco ini selalu keteteran lawan Lamine Yamal. Akhirnya ya Bastoni ya di belakang aja diam. Itu menurutku salah satu sisi lemah dari Inter kemarin, Di Marco. Dua gol Inter yang terjadi di babak pertama itu menurutku bukan kontribusi Di Marco, kecuali yang corner itu memang cornernya bagus sih. Diteruskan oleh Acerbi, kemudian tendangan guntingnya Dumfries luar biasa. Memang cocok namanya Dumfries. 1 assist 2 gol. Dua-duanya gol dari udara. Aku mau ngomongin soal Dumfries. Dumfries itu kalau nggak salah ingat berapa ya, 4, aku lihat aja datanya biar nggak ini. 5 kali duel udara, 5-5-nya dia menangkan. Bayangin bro, 5 kali duel udara semuanya disapu habis sama dia. Bener-bener. Yang menarik adalah ada komentar fans Barca yang bilang, Inter mah ini orang golnya aja dari corner, 2 dari set piece. Kalau set piece kan 50-50. Hey, itu namanya pintar memanfaatkan aset. Lawan Bayern Munchen kita juga 2 kali set piece, 2 kali corner kita ngegol kan, yang 2-2 itu. Apalagi lawan Barca yang pendek-pendek. Kalau dia mau bilang wow menang bola udara, ya memang kekuatan kita di udara. Kalau dibalik lagi, Barcelona mainnya adu lari doang, ini main sepak bola apa main lari 100 meter. Ya nggak bisa lah mereka komplain kita ngegol dari set piece, karena memang aset kita di sana. Masa kita mau disuruh kayak Lamine Yamal ngegocek 3 pemain? Aneh aja. Orang kita sama-sama punya senjata. Mereka punya senjata fisik, skill. Kita punya senjata organisasi permainan yang bagus, kemudian kekuatan di udara. Ya sah-sah aja dong kita memanfaatkan. Apalagi kelemahan mereka itu memang dalam bola udara gitu loh. Jadi kita punya kelemahan di fisik, mereka manfaatkan dengan aja adu lari. Mereka punya kelemahan di tinggi pemain yang tidak terlalu tinggi, kita manfaatkan itu. Masa nggak boleh? Kan aneh kan? Enak aja. Itu Dumfries. Kemudian trio kita seperti biasa, Acerbi menjadi pemimpin yang sangat-sangat. Aku memang sempat bilang bahwa gol kedua Barcelona itu yang golnya si siapa? Ferran Torres yang dari Rafinha. Pedri kasih bola ke Rafinha, terus Rafinha pantulin ke tengah. Aku sempat bilang, wah kenapa Acerbi bengong tidak memblok pergerakan dari Ferran Torres. Setelah aku lihat kembali, susah bilang itu salahnya Acerbi, karena bola itu dari Pedri ke Rafinha. Dari Rafinha itu kita susah menebak itu bola mau dibawa kemana. Apakah dia mau bawa ke tiang jauh, bisa kan? Atau dia mau bawa langsung ke belakang atau ke depannya Sommer. Ternyata dia bawa ke depannya Sommer. Nah, Acerbi bergeraknya ke arah tiang jauh. Ya mau bagaimana lagi? Menurutku itu lebih ke kesalahan Bisek. Itu kalau Pavard yang main itu nggak mungkin Rafinha bisa dapat bola itu. Dan yang bikin nyesek itu kan Bisek ini kan pemain yang tinggi, Rafinha ini kan pemain yang pendek. Aduh, kok bisa garis pertahanan Inter itu ditembus dengan umpan lambung. Dan yang nyundul itu adalah pemain pendek. Ini jadi ngingetin ketika Barcelona lawan MU yang Messi nyundul, padahal backnya MU itu Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic. Messi yang cebol gitu bisa ngegol pakai sundulan, itu kan malu-maluin banget kan. Nah itulah Bisek. Tapi jangan salah, aku mau bilang Bisek secara overall dia main bagus. Beda sekali dengan ketika lawan Roma, ketika lawan Milan, ketika lawan Bolonya. No, kemarin tuh overall dia main bagus. Tapi
Seperti yang berkali-kali aku bilang, center back sekalinya melakukan kesalahan, ambiar Pak. 89 menit main bagus, 1 menit kehilangan fokus, kita bisa dalam malapetaka. Itulah yang terjadi kemarin. Itu Rafinha kan cuma sekali doang, 2 kali kayaknya dia lepas dari kawalan Bisek. 1 kali dia bisa kasih assist. So ada kemungkinan bahwa di leg kedua Pavard sudah bisa bermain, dan aku yakin kalau Pavard yang main itu nggak mungkin akan kejadian itu. Bisek itu terlalu ngelihat bola, dia tidak mengantisipasi pergerakan Rafinha. Dumfries kan udah ketinggalan di depan. Itu sih bro menurutku Bisek. Kalau Acerbi udah, Bastoni nggak banyak karena Bastoni nggak punya kesempatan untuk maju dia. Dia nggak berani maju karena ada si bocah Prindavan menyebalkan si Lamine Yamal itu yang aduh gila. Aku sudah tidak habis fikri udah sama Lamine Yamal. Kemudian Di Marco sudah, Barella sudah aku bahas tadi gimana di babak kedua dia malah tambah seger, tambah kenceng larinya. Tapi terus terang aja dia kan di kanan, Pedri di kirinya Barcelona, masih kalah kelas sih dibandingkan Pedri. Wow, luar biasa. Aku harus, untuk pertama kalinya aku akui lapangan tengah Inter kalah kelas. Kemudian Lautaro dari awal kelihatan memang sudah larinya nggak kenceng, benturan. Sebenarnya Lautaro pada saat lawan Roma pun sudah kelihatan tanda-tanda kelelahan banget. Kan dia emosi sampai kena kartu kuning. Pokoknya kelihatan kok pelanggarannya orang yang kelelahan dan frustasi itu kelihatan. Tambah kelelahan, tambah dipaksa lagi, ya udah mau bagaimana lagi. Kemudian Thuram, wow, kembalinya Thuram memberikan dimensi yang benar-benar sangat mendongkrak permainan Inter. Dia punya kecepatan, itu satu. Dia punya skill dribble, itu yang kedua. Ini yang kita tidak ada pada saat lawan Roma, pada saat lawan Milan juga. Dan kemarin itu jadi penentu dengan gol sontekan Hill, dengan sontekan tumitnya. Itu kalau pemain bukan pemain yang skillful nggak bisa kayak gitu. Luar biasa banget menurutku. Dumfries sudah aku bahas. Oh ya, aku mau bahas lagi dikit. Mungkin tadi belum apa sudah aku lupa. Yang menurutku membuat penampilan Dumfries sempurna itu adalah karena dia bagus dalam menyerang, bagus dalam bertahan. Seperti yang aku bilang, dia 5 kali duel udara, 5 kali dia menang. Duel-duel di darat, berapa kali Rafinha dibikin frustasi sama Dumfries, nggak bisa. Dan sebaliknya si Martin tuh berapa kali ditembus. Dan menurutku baik Hakan maupun Barella bisa benar-benar memanfaatkan fisikalitas Dumfries yang luar biasa. Dikasih adu lari dia, adu larinya jauh. Kalau mungkin daya ledak atau akselerasinya Dumfries mungkin ya average, tapi ibaratnya kalau dia sprint 25 meter mungkin kalah, tapi ketika sprintnya itu 50 meter dibalap, disalip Martin sama Pedri. Pedri kan memang bukan pemain yang punya kecepatan. Jadi Rafinha juga sering ketinggalan. Nah, ini resiko. Nah, itu tentang jalannya pertandingannya. Sekarang aku mau bahas tentang kesempatan kita di Giuseppe Meazza. Bagaimana? Aku ingin ini mengutip omongannya Arrigo Sacchi, karena omongannya Arrigo Sacchi belakangan ini kelihatan kayak ya memang orang yang ngerti sepak bola. Dia kan pelatih legendaris Milan. Sekarang baru dia waras, Pak. Aku mulai dengan quote ya. Saya rasa Inter bisa melakukannya. Tentu saja ini akan sangat membantu jika Lautaro dan Di Marco benar-benar fit. Tapi kalau kita bicara soal sepak bola saja, saya merasa Inter memiliki segala yang dibutuhkan untuk membuat masalah bagi Barcelona. Mereka harus memanfaatkan space atau ruang yang ditinggalkan oleh pemain Barcelona secara reguler. Dan secara benar-benar fokus dalam set play. Set play itu maksudnya tendangan bebas, corner, tendangan bebas, kemudian kayaknya lemparan ke dalam juga masuk. Pokoknya dari bola mati lah. Karena jelas Nerazzurri superior di dalam hal
Itu. Kunci berikutnya ini benar banget. Adalah menghentikan talenta muda ini, maksudnya Yamal, sebelum berlari ke arah mereka, mengantisipasi dan memblok mereka sedari awal. Nah, aku berkali-kali bahkan pada saat live pun aku bilang terlalu pasif, terutama di Marco ini. Dalam mengantisipasi pergerakan Yamal itu Inter terlalu pasif. Mestinya, apalagi ketika kita mengantisipasi Yamal itu dengan 3 pemain. Pemain yang paling depan begitu di belakangnya sudah bala bantuan sudah muncul, harus langsung pepet. Dan itu yang dilakukan Augusto dan itu berhasil. Jadi jangan bilang wah ini sok-sok ngerti sepak bola. No, Sachi bilang begitu, kemudian Augusto menerapkannya dan itu terbukti berhasil. Ya memang Di Marco kurang bagus defense-nya, tapi kemudian Augusto datang, begitu di belakangnya ada yang membackup, dia langsung juk. Dan Yamal seringnya keteteran, harus back pass, harus horizontal pass. Di Marco sangat disayangkan, terutama kalau gol pertama Yamal itu kayaknya lebih ke salahnya Miki ya, aku lupa banget. Kayaknya Miki itu yang memarking si Yamal. Cuman ya sama, Miki sama kesalahannya, terlalu memberikan ruang, terlalu takut untuk hajar ke depan. Maksudnya hajar bukan hajar mengganjal atau mentekel, no. Dekati karena begitu Yamal berusaha melewati Miki, sudah ada pemain Inter lainnya di belakang yang siap menghentikan itu. Itu sih menurutku. Jadi aku setuju 100% dengan Sachi, hentikan dia sebelum dia berlari. Itu sih. Kemudian tentang space. Bagiku ini sebenarnya suatu hal yang memang sudah menjadi kelemahan Barcelona. Namanya mereka nyerang, pasti akan ada space. Cuman sebenarnya Barcelona mengantisipasi space ini dengan menempatkan pemain-pemain yang punya punya kemampuan untuk adu lari. Jadi kalau dikasih umpan panjang, mereka berharap bisa adu lari dan merebut kembali bola. Ya solusinya kasih pemain yang hebat dalam adu lari. Yang jelas bukan Di Marco. Yang bisa adu lari itu adalah Augusto dan Dumfries. Itu sih menurutku. Makanya gol asisnya Dumfries kemarin itu kan dari hasil adu lari itu kan. Nah, space ini menurutku adalah kita tidak perlu menempatkan banyak pemain di depan, tapi tempatkan pemain di ruang yang ditinggalkan dan satu pemain dekat. Jadi cukup 2 saja. Misalnya menurutku kayak gini, kita nggak perlu ngasih 3 pemain tapi itu ada di kiri, tengah, kanan. Karena ini kan berjauhan, agak jauh. Tapi kita cukup ngasih 2 tapi dua-duanya ini berdekatan. Jadi ketika menyusun serangan balik itu udah tektokan 2 ini, kemudian yang pemain yang semula bertahan bisa ikut membantu menyerang. Itu bisa Barella, bisa Hakan, atau mungkin karena yang ada dalam pikiranku yang di depan itu adalah Thuram dan Dumfries. Ini dua pemain yang berani adu lari, punya kapasitas untuk adu lari. Kemudian ketika mentok, back pass kali ke entah itu ke arah Barella atau Hakan. Kemudian yang 2 ini nyebar atau cari posisi entah itu ke tengah atau kemana, baru dikasih umpan lagi oleh Hakan atau Barella. Kalau Miki bukan, bagiku Mkhitaryan ini agak sulit menjadi pemain yang bisa memainkan serangan balik cepat. Itu kemarin kasus langka itu di gol yang offside itu kan Mkhitaryan yang nerima bola kan. Tapi pada banyak kesempatan ini bukan tipikal permainan Mkhitaryan, karena Mkhitaryan tuh dia punya stamina tapi dia nggak punya speed. Itu bagiku ininya, kesempatan kita untuk menyengat Barcelona itu adalah dengan serangan balik cepat, memanfaatkan space mereka. Jadi ya ketika kita bertahan, tempatkan satu pemain di dekat garis tengah lapangan. Garis tengah aja, nggak perlu terlalu maju, garis tengah atau mundur dikit biar nggak offside. Kemudian satu di tengah agak ke kanan. Nah itu kesempatan kita. Kemudian yang kedua, lagi-lagi aku setuju ya, bola mati. Kita harus mengincar sebanyak mungkin mendapatkan bola mati, karena keunggulan kita di sana, kelemahan Barcelona di sana karena pemain mereka tidak terlalu tinggi. Gitu sih. Mungkin ya salah satu yang bikin
yang bikin Madrid kalah lawan Barcelona itu karena Madrid nggak punya pemain yang bisa memanfaatkan duel udara. Mbappe kan bukan tukang sundul, kemudian Vinicius apalagi, kemudian siapa lagi, Rodrigo Goes ya bukan juga. Coba mereka masih punya Benzema atau Ronaldo, wah bisa lain ceritanya. Itu sih bro, bagaimana menurut kawan-kawan analisaku? Apakah ada yang kawan-kawan setuju atau ada yang kawan-kawan tidak setuju? Misalnya, wah nggak bisa nanti di Giuseppe Meazza kita harus lawan saling serang. Kita diskusikan di sini. Aku mohon maaf nggak semua bisa aku respon, tapi semua komentar kawan-kawan itu aku baca. Oke, ya makanya ada yang aku like, ada yang aku kasih love, itu semuanya benar-benar aku baca. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.